Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Seluruh apapun yang hadir pagi hari ini, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita, persiapkan kehidupan kita. Saya rindu menyapa juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah via streaming pagi hari ini. Shalom. Saya percaya berkat yang sama kita boleh nikmati pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan, dan apapun kondisi kita pagi hari ini, Dia Bapa yang sangat baik. Mari siapkan kehidupan kita, mari bersatu teduh di hadiratnya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami ada karena kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Apapun kondisi tantangan hidup kami, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh menginjakan kaki di minggu terakhir di bulan Juni ini, semua karena pertolongan Tuhan. Bapa, ini jemaat-Mu pagi hari ini datang di rumah-Mu yang kudus, mau memuji, mau menyembah Tuhan, mau berjumpa pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Karena kami butuh Tuhan, kami butuh penyelamat hidup kami, menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Bapa, layakkan setiap jemaat-Mu pagi hari ini, suci kuduskan setiap jemaat Tuhan, biar kami bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Kami mau pandang Tuhan saja. Kami mau pandang Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mau tidak lihat kiri kanan kami Tuhan. Masalah yang terjadi kami mau pandang Yesus, karena Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
yang bangkit dan menang, Yesus Kristus pulang. Raja mulia dan luluh, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, aku bahagia. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus
wajah-Mu yang nurut. Kami puji Kau Tuhan, Kami muliakan dan Ku agungkan. Kaulah yang bijaksana. Ku nyanyi bersama. Bagi wajah-Mu yang Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja kami, Kau Bapa kami yang layak terima pujian kami. Apapun kondisi kami, meskipun musuh di depan kami Tuhan, rebah di kiri kanan kami mau pandang Tuhan Yesus saja. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami siap bertepik sorak bagi Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, sama-sama nyatakan amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau kekuatan kami Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya.
Boleh katakan kiri tangan bersuka cita. Katakan bersuka cita. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Amin saudara. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari lebih bersemangat lagi jemaat Tuhan. Haleluya. Mari puji Dia pagi hari ini. Haleluya. Doa kami yang dahsyat Tuhan. Dari mana? Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung. Dari pusat siapa Dia? Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari bulan dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saksikan kebesaran penciptaan Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung. Dari bulan dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari pulau-pulau angkat puji. Haleluya. Sekali lagi dari pulau-pulau. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. 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 Haleluya, selamat berduduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang sangat dahsyat. Kau Tuhan yang setia. Kau kekuatan kami. Kami merindukan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu dalam hati kami, bentuk karakter kami Tuhan. Biarlah firman-Mu tertuju kepada kehidupan kami, agar semakin hari kami semakin serupa dengan gambar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit dipulihkan Tuhan, karena firman-Mu berkuasa dalam
Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Kau Tuhan yang setia.
sebuah destiny yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun dan dari siapapun juga. Sebab itu ada di tengah-tengah kami, ada pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan terus mujizat-Mu, anugerah-Mu, mercy-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagi seluruh gereja Tuhan, bagi masyarakat Indonesia, kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Terima kasih Bapak. Tapi siapkan hati kami untuk menerima kebenaran. Berkati kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan saudara. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya berada di Abraham bisa berjumpa. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rudin Adi Abraham bisa menjumpai Anda semuanya. Pada bulan ini kita membahas tentang integritas yang kita harus memiliki dalam dunia pekerjaan. Saya percaya setiap orang Kristen harus bekerja untuk mendapatkan keluarganya. Tetapi di dalam pekerjaan itu kita harus memiliki kinerja yang baik, attitude yang benar, dan juga prestasi yang dapat dibanggakan. Kalau saya baca dalam Alkitab, Yusuf adalah seorang yang berprestasi, penuh hikmat Tuhan dan rajin, sehingga dia dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Karena dia bisa mengelola gandum Mesir, sehingga orang-orang Mesir dan yang lain tidak usah mati kelaparan, karena ada hikmat untuk bisa mengatasi semuanya itu. Daniel juga adalah seorang pekerja yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri di dalam kerajaan Babilonia dan juga media Persia. Karena apa? Dia jujur. Raja tidak pernah dirugikan karena apa yang dilakukan. Dia nggak usah takut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena waktu diteliti nggak ada kesalahannya, saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini harus memiliki integritas, tetapi juga prestasi yang dapat dibanggakan. Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman, menjaga hati supaya selalu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang pernah memakai Yusuf, Tuhan yang pernah memakai Daniel, engkau juga bisa dipakai Tuhan di marketplace untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat di tengah masyarakat. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan ketika kita hidup benar-benar sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara masih semangat? Masih diberkati Tuhan tentunya. Nah, hari ini kita akan belajar masih tema yang sama ya, tentang bagaimana kita bisa berintegritas dalam pekerjaan kita. Saya memberikan sebuah judul Yusuf, the Man of Integrity. Mari kita buka bersama dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 ya. Tapi kita akan baca ayat 2 dan 3 saja. Kejadian 39 ya, sebenarnya itu perikopnya sangat panjang ya, ayat 1 sampai 23, tapi kita akan baca dulu ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Kalau saudara sudah dapat, boleh katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu
yang dikerjakannya. Lanjut ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah, menarik sekali tokoh Yusuf ini, saudara. Dia adalah seorang anak kesayangan Yakub yang lahir dari seorang istri yang sangat dicintai Yakub. Yakub memiliki 2 istri, Lea dan Rahel, itu istri sah. Dan gundiknya itu Bilha dan Silpah. Nah, Yusuf adalah anak yang lahir dari Rahel. Alkitab berkata bahwa Yakub sangat mencintai Rahel. Ya, mungkin juga dia mencintai Lea, tapi dia tidak begitu cinta. Alkitab berkata Lea itu kurang menarik di matanya. Saya tidak tahu ya, apakah mungkin dia memiliki satu penyakit di matanya, atau memang matanya agak rabun sehingga tidak bersinar. Itu yang Alkitab katakan. Bahkan ketika Rahel melahirkan anak yang terakhir, jadi Rahel hanya punya 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin, dan meninggal, itu sangat sedih hati Yakub. Ya, nah, entah mengapa dia mempunyai 2 anak dari Rahel, tapi yang paling dikasihi itu Yusuf, bukan Benyamin. Benyamin juga dikasihi, tapi Yusuf mendapat tempat yang sangat berarti di hati Yakub, sampai dia membuat jubah yang sangat indah, ya, jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Inilah awal mengapa saudara-saudaranya begitu membenci Yusuf. Apalagi Yusuf pernah bermimpi, saudara. Menarik sekali mimpi itu. Ada 1 berkas gandum di tengah, dan ada 11 berkas gandum di sekelilingnya. Itu sujud menyembah kepada 1 berkas gandum. Waktu dia ceritakan mimpi itu, saudara-saudaranya berkata, apa maksudnya? Apakah dia mau berkata satu hari nanti kita akan sujud menyembah kepada dia? Siapa dia, Dia cuma anak paling bungsu, kedua dari bungsu. Mau atur-atur orang ini di PKK. Nah, yang paling bikin mereka marah adalah mimpi kedua, yaitu matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Kakak-kakaknya bilang begini, kalau cuma orang ngana bilang menyembah kepada kamu, oke lah. Tapi ayah dan ibu, ya, walaupun waktu itu Rahel sudah tidak ada, ya, mungkin, ya, sudah meninggal, tapi kan mereka masih punya Bilha, Silpah, ya, gundi-gundi itu termasuk ibu, akan menyembah kepadamu, masuk di akal. Nah, ini yang membuat mereka marah. Tapi ingat bahwa Yusuf adalah seorang pria yang penuh integritas, the man of integrity. Ya, nah, saya mencoba menerjemahkan apa ya arti integritas itu. Nah, integritas berasal dari bahasa Latin integer, ya, yang artinya utuh dan lengkap. Jadi kalau saudara bicara integritas, itu artinya pribadi saudara harus utuh, harus lengkap. Jadi kalau terpecah-pecah, ya, tidak dalam satu kesatuan, itu tidak ada integritas, itu tidak ada satu kesatuan. Integritas adalah suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Itu menurut KBBI, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa ada wibawa dalam integritas, bahkan ada kejujuran. Ya, itulah integritas. Integritas itu dilihat dari kehidupan seseorang, bukan nanti waktu saudara ada di dalam terang, tapi waktu saudara ada di dalam gelap. Artinya begini, siapa Anda? Itu sesungguhnya bisa kita ketahui ketika saudara dalam sebuah keadaan yang gelap. Contohnya, waktu saudara marah, ya, saudara punya masalah. Bagaimana saudara menanggapi masalah itu? Apakah saudara marah, ya, atau saudara diam, atau saudara sangat bijaksana untuk memahami masalah tersebut? Itulah saudara, itulah integritas saudara. Ya. Lalu bagaimana saudara di komunitas? Apa di gereja kelihatan baik-baik saja, tapi di luar sana ternyata wow. Nah, oleh sebab itu integritas seringkali kita bisa lihat ketika kita dalam tanda kutip dalam keadaan yang gelap. Ya,
seperti apa kehidupanmu, keadaanmu mungkin dalam keadaan kacau balau, bagaimana responmu menghadapi sebuah masalah. Jadi dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketetapan tindakan pada diri seseorang. Ya, dalam ilmu etika, integritas dianggap sebagai kejujuran, kebenaran, dan ketetapan pada diri seseorang. Nah, menurut KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, orang yang integral itu apa, saudara? Kalau saudara bisa lihat itu di slide yang ketiga. Pertama, memiliki integritas pribadi, ya. Kedua, berkepribadian utuh. Setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika. Satunya perkataan dan perbuatan. Jadi tidak terlepas antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dia bilang itu juga yang dia bikin. Ada orang yang apa yang dia bilang lain yang dia bikin, ya. Dia suruh orang A, dia bikin B. Dia suruh orang B, dia bikin C, ya. Nah, ini bermasalah, saudara. Kemudian berikutnya, patuh pada kode etik yang telah disepakati, tidak melanggar sumpah jabatan. Nah, seperti itu. Jadi patuh kepada aturan, patuh kepada kode etik, itulah integritas, ya. Nah, itu hanya gambaran saja. Nah, saya mau tanya saudara, apakah saudara pernah tahu integritas Yusuf itu dimulai dari mana? Ya, apakah saudara pernah tahu? Alkitab berkata integritas Yusuf dimulai dari ketika Yusuf melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Ya, kepada ayahnya Yakub. Coba kita buka itu Kejadian 37 ayat 2. Mari kita buka Kejadian 37 ayat 2. Ya. Kita baca sama-sama saudara ya. Kejadian 37 ayat 2. 1, 2, 3. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Inilah awal mula dari integritas Yusuf. Ketika dia tidak tahan melihat kejahatan saudara-saudaranya, ketika dia tidak tahan melihat perilaku saudara-saudaranya yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh ayah mereka, bagaimana anak Israel berfirman, aturan-aturan tentang firman, dan itu mereka langgar. Dia berani datang kepada ayahnya dan berkata, "Papa, saya mau cerita tentang saudara-saudara saya, anak-anak papa yang lain." Nah saudara, kadang orang bilang begini, cari muka betul ini Yusuf ini. Nah, ada yang saudara kita mungkin banyak bersaudara, pasti ada yang suka cari muka sama mama dan papa. Sesadiki belapor, mama tahu, ya siapa itu Kasun tadi malam paroko dia. Mana kerja bilang tunggu ngana sabar. Itu kan mama tahu pulang itu kawali bau-bau mabuk dia kayaknya tadi malam dia habis mabuk di mana begitu ya. No, ini anak ini tunggu ngana sabar. Besok anak papa dan mama pergi, tunggu ngana. Nah, mungkin Yusuf seperti itu saudara. Ada anak-anak yang tidak tahan melihat kelakuan saudaranya. Dia datang sama DP papa dan mama. Dia bilang, "Mama tahu itu kakak tadi malam begini." Ya anak-anak saya juga seperti itu. "Papa tahu tadi malam kakak tidur subuh." Wah, apa dia? Nonton Korea. Tunggu. Rizka? Sudah kan? Nah, seperti itu mungkin Yusuf. Tapi naluri integritas Yusuf bekerja. Bukan sekedar cari muka. Jadi waktu kecil, itu naluri integritas Yusuf udah kerja saudara. Dia lihat itu saudara-saudaranya bikin dosa, dia tidak tahan. Kita pipa lapar dulu sama papa nih, biar jodoh orang bilang kita cari muka, biar coy, yang penting kita kasih tahu apa yang betul. Nah, banyak dari kita yang tidak berani seperti Yusuf. Ya, di tempat kerja misalnya, kita sudah tahu trompet taman itu bikin salah, tapi kita takut lapor pimpinan. Aduh, sebentar kita dibilang cari muka, ya. Ada baik kalau dia cuma lempar kita pakai kaca rumah. Kalau besok panggil dukun, fui-fui kita ke sana, aduh, ya. Nah, benar ya saudara? Ada kan yang begitu diancam. Nah,
Seringkali jadi kita takut untuk menyampaikan apa yang benar. Tapi kita lihat integritas Yusuf dimulai dari dia kecil. Kesalahan saudara-saudaranya, dia berani untuk mengatakannya. Ya, jadi seringkali freedom itu terbatas buat banyak orang. Bahkan di negara kita sendiri, saudara, ya, menyuarakan pendapat itu ada aturan. Demo pun diatur menurut undang-undang sekian. Ya, peraturan pemerintah nomor sekian sini ada orang sospol, ada orang hukum, saudara. Tidak ada sembarangan datang pada demo. Ya, seringkali mulut kita terkunci untuk menyuarakan pendapat. Seringkali gerakan kita begitu diatur untuk menyuarakan pendapat. Jangankan mau di pemerintah sama Pak Gembala saja orang takut toh. Sebab pikir lo, aduh bilang tidak Shalom kak, shalom, kirim hapus. Apa itu? Kirim hapus. Tidak jadi kak, tidak enak begitu. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Tidak kak, tidak apa-apa. Nah, seringkali begitu, ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mengapa saudara. Jadilah seperti Yusuf. Mungkin juga itu kritikan terhadap kami, silakan saudara. Ya, karena naluri integritas harus bekerja di tengah-tengah gereja Tuhan. Kalau tidak ada naluri itu, kita semua dalam bahaya. Serius, gereja dalam bahaya, hamba Tuhan dalam bahaya, jemaat dalam bahaya. Mau tegur sesama pelayan Tuhan, apa dia bilang takut kita perasaan. Kita suruh juga kita petaman yang berani-berani. Kalau kita panakut toh, saya nggak bilang jangan kita, mana dia ketua divisi. Kita tetap berani mana juga, anak hamba Tuhan toh. Nah, seperti itu saudara. Ada kalanya naluri kita itu berfungsi, tapi juga kita takut terhadap keadaan. Tapi Yusuf lihat, dia tidak pakai. Dia datang sama DP papa. Kau bilang papa tahu tuh kakak Ruben begini, kakak Simeon begini, kakak Leo begini. Dia lapor semua. Ya, itu sebabnya satu hari ketika dia membawa makanan kepada saudara-saudaranya, orang bilang, kamari dia pas-pas, jangan kasih sisa, siap. Ya, saudara dia ditangkap. Ya, pertama kali dia mau dibunuh. Ya, tapi seorang saudaranya bilang ini jangan bunuh dia. Ya, orang lempar dia di sumur. Yuk masuk dia. Pas-pas di dalam tidak ada buaya, tidak ada ular juga. Dia berteriak satu malam, tolong keluarkan saya, kakaknya bapak mau akan. Nanti besok pagi mereka menjualnya kepada pedagang. Dan pedagang itu membawa dia ke Mesir. Dan dia apa saudara? Dia tinggal di rumah Potifar karena Potifar membeli dia sebagai budak. Nah, apa yang menggerakkan Yusuf untuk memelihara kehidupan berintegritas saudara? Ya, apa yang menggerakkan Yusuf untuk memelihara kehidupan yang berintegritas? Yang pertama, visi dan janji Tuhan. Mimpi Yusuf merupakan visi yang mendrive hidup Yusuf. Jadi Yusuf itu tetap berintegritas sekalipun dia ada di Mesir, di rumah Potifar. Pertama yang menggerakkan dia, mimpinya. Mimpi itu visi. Dia tahu kalau sedikit saja dia melenceng dari firman Tuhan, dari koridor, ya, firman Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan mimpi. Saudara, sebenarnya kita ini Tuhan janji banyak. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Setiap tempat ini jaga-jaga akan berikan kepadamu. Excel sudah praktek. Ya, apa yang saya katakan. Dia lewat katanya di bank yang di Basuki Rahmat, dia bilang Tuhan saya kerja di sini. Betul, dia kasih masuk lamaran, dia kerja. Itu terjadi kalau saudara menjalani integritas Tuhan. Serius, Yusuf melakukan itu karena dia mendapat visi dan janji Tuhan bahwa dia satu hari akan menjadi seorang pemimpin. Kedua adalah penyertaan Tuhan. Yusuf sadar bahwa untuk mendapatkan penyertaan perlu adanya integritas untuk memelihara kekudusan hidup. Jadi, dia tahu bahwa semua mimpi yang diberikan Tuhan, dia harus jaga dengan memelihara kekudusan hidup. Dia juga sadar saya ini ada karena anugerah. Kalau Tuhan tidak menyertai saya tidak mungkin seperti ini. Jadi setiap kita, kalau nanti saudara diangkat Tuhan, ya, misalnya nanti tes PNS lulus, ya, mendaftar di bank diterima, saudara bisa kerja di perusahaan besar, nanti merintis pelayanan bisa punya gereja yang besar. Percayalah itu hanya karena Tuhan menyertai saudara.
Ada juga usaha manusia tetapi tidak banyak. Itu hanya karena penyertaan Tuhan seperti yang dikatakan tadi. Dan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil. Jadi integritas itu berbanding lurus dengan penyertaan Tuhan, saudara. Berbanding lurus. Kalau kita berintegritas, kita pasti mengalami penyertaan Tuhan. Kalau kita menjaga kehidupan kita, itu pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, apa hasil integritas Yusuf, saudara? Pertama, dia menjadi kepala rumah tangga Potifar dan menjadi orang kepercayaan Potifar. Ini dari budak yang dibeli di pinggir jalan, dibawa ke rumah Potifar, dilihat kinerjanya bagus, attitude-nya bagus. Ya, dia cakap, dia tahu sopan, dia tidak berbicara kasar, dia tahu menghormati pemimpin. Potifar bilang ini orang yang cocok untuk menjadi kepala rumah tangga di rumah saya. Dan apa yang ada di rumah Potifar itu diurusi sama Yusuf, saudara. Dia menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Segala milik Potifar diserahkan kepada Yusuf. Yusuf naik kelas dari budak menjadi pemimpin rumah tangga. Satu hal yang harus kita perhatikan di sini adalah integritas menaikkan level pemimpin. Saudara mau naik tinggi, harus punya integritas. Jadi integritas kita, saudara. Jadi integritas kita itu akan menaikkan kita pada level pemimpin. Saudara, ada banyak mungkin mimpi yang saudara punya hari-hari ini. Mungkin saudara ingin memiliki jabatan yang lebih baik. Percayalah, integritas adalah salah satu jalan untuk saudara bisa ke sana. Nah, kita akan lihat bagaimana integritas Yusuf diuji, saudara. Yang pertama, dia diajak tidur dengan istri Potifar. Alkitab berkata Yusuf ini selain rajin, cakap, dia ganteng. Ya, apalagi dia kerja di rumah Potifar. Potifar mungkin tidak ada di rumah, istrinya jatuh cinta. Ya, karena jarang dia melihat laki-laki model begini. Akhirnya istri Potifar tertarik kepada Yusuf dan mengajak untuk tidur bersama, saudara. Tetapi Yusuf tahu bahwa segala sesuatu di rumah Potifar hanya satu yang tidak dipercayakan kepada dia, yaitu istrinya. Itu sebabnya dia lari. Tapi Alkitab berkata akhirnya dia dijebak oleh istri Potifar. Ya, karena pakaiannya tertinggal menjadi bukti bahwa saya hampir diperkosa. Jadi waktu Potifar pulang ada alasan buat Tante Po untuk melapor. Padahal tidak begitu kejadiannya. Ya. Nah, Tante Po percaya apa yang dikatakan istrinya. Dan masuklah Yusuf ke dalam penjara. Ya. Nah, ancaman integritas selalu datang setiap waktu. Selalu ada ancaman untuk integritas saudara. Orang datang, Pak, tolong jangan liput berita saya. Ini wartawan paling banyak. Tolong diliput, oh iya, ketik. Mau liput, telepon, Pak, ada kepala ini mau ketemu. Oh iya, boleh. Kamu yang mau meliput berita saya? Iya. Sudah terbit belum? Kurang. Cukup, Pak, cukup. Ya, jangan liput ya. Minta tolong. Nah, saudara kan? Kemudian misalnya kita dapat pejabat. Wih, dengan siapa itu? Cepat. Ambil gambar, ambil foto. Kirim, Pak. Ini siapa ya? Kamu mau apa namanya? Mau menguras saya? Enggak sih, Pak, cuma mau kasih lihat. Cukup 10 juta cukup, tolong ya dihapus foto saya. Seperti itu, saudara. Ada banyak orang seperti itu. Orang jabatan, ya, datang, Pak. Ini kurang ya, Pak. Masuk polisi, suap. Benar ya, saudara? Ada banyak cobaan di tengah-tengah integritas kita. Ada seorang cerita lucu. Anak kecil tuh ditanya, kamu ingin punya cita-cita jadi apa, nak? Mau jadi orang dalam. Karena kenapa? Sekarang ini profesi yang paling dinantikan adalah orang dalam, saudara. Masuk polisi pakai orang dalam,
Masuk di kampus orang dalam, dia lulus? Tidak. Ada kenalan dosen, boleh di lobi, orang dalam saudara. Ya, nah pelayanan sudah di gereja situ itu. Kenapa bisa baru masuk langsung WM? Orang dalam. Ya, orang dalam saudara. Semua ada orang dalam. Bapak, perasaan baru kemarin naik pangkat. Belum tahu naik pangkat, sudah naik pangkat. Orang dalam. Nah, saya juga kalau pengen ditanya, ibu mau cita-cita jadi apa? Saya pengen jadi orang dalam gitu ya. Nah, supaya bisa mengurusi semuanya. Nah, ada ancaman di tengah-tengah integritas kita. Sekarang apa-apa pakai uang. Ya, pemerintah bilang sekarang murni ujian untuk PNS murni. Yang tidak lulus. Pokoknya orang miskin anak masih bisa jadi PNS. Oh iya 1-2 saudara. Tapi kalau kering, nah Pak sudah transfer Pak. Berapa Bu? 50. Oh ya boleh cukup. Nanti saya ganti. Coret orang nama naik ke anak. Benar kan saudara? Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Integritas kita teruji. Udah punya pacar 1, ya, tapi masih bilang gimana, itu kan, harus cepat-cepat hapus, ya, langsung makan. Dia bilang siapa? Tidak, teman SMA. Baru kenalan tadi saudara, ya. Nah, inilah integritas. Ada banyak tantangan di tengah-tengah kita. Skripsi harusnya sendiri, tesis sendiri, disertasi sendiri, jangan suruh bikin orang. Siapa? Langsung telepon yang akan kita bayar 5 juta. Nah, pas tes saudara, oh Anda mengangkat judul ini, boleh Anda jelaskan apa yang Pak. Begini Pak. Nah, kalau dia sobat itu orang so tahu itu. Ini bukan dia yang kerja ini. Ya, mengaku cepat. Kita mau kasih tapi mengaku siapa yang bikin? Iya Pak, adik saya. Nah, kan seperti itu. Aman dunia persilatan, ya. Dosen penguji bilang begini dari tadi, karena aman dunia persilatan. Coba mengaku dari tadi, bukan karena Bapak petanya DP judul karena suka balik-balik di sini. Nah, inilah integritas. Saudara, Anda yang berpendidikan, jangan beli skripsi, jangan beli tesis. Biar lambat selesai, jangan beli. 1, Anda membuat diri Anda bodoh dan membuat orang lain juga tidak punya integritas. Saya jujur, 2 kali kerjakan 1 tesis orang, 1 skripsi orang, dan itu sudah terpaksa sekali. Sebenarnya Pak Gembala marah, tapi saya badiam-badiam. Karena yang minta tolong juga Bapak diam, jangan kasih tahu. Tapi saya kedapatan karena tidak tidur-tidur, apa? Tidak ada ketik-ketik, buka kamar orang tesis. Ya, nah, saudara, saya menjadi orang yang tidak berintegritas. Saya kasih pada orang. Ada orang telepon saya, Bu, Ibu butuh uang, boleh kerjakan skripsi saya sekitar 3 juta? Tidak. 1, saya tidak punya integritas. 2, saudara jadi bodoh gara-gara itu. Saya tolak saudara. Ya, padahal kalau mau kerja tidak lama. 3 juta ya, aduh, bukan sedikit itu. So bisa bikin panggung di sini ya. Nah, tapi itulah keadaannya. Ya, ada ancaman di tengah-tengah integritas kita. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Integritas adalah sesuatu yang kita lakukan ketika orang lain tidak melihatnya. Ya, waktu orang tidak lihat kita di kamar kos kan tidak ada yang tahu orang apa. Setelah tahu pornografi dosa. Integritas jangan. Oke Tuhan, hari pertama menang. Hari kedua tidak niat buka itu, mau buka lagu rohani, tapi karena ada iklan berseleweran sebelah kanan, kemudian mata kita itu apa ya benda asing itu? Saya coba klik 1 kali aja, Tuhan Roh Kudus ampuni saya, darah Yesus. Kali saudara. Ya, terus minta ampun, tapi kayaknya kurang 1 Tuhan. Hari ini 2 deh, jatah saya 2, besok enggak janji. Ya, tapi besok dilakukan terus. Akhirnya menjadi sebuah ikatan dosa. Ya, nah seperti itu. Jadi tidak kelihatan, tidak ada seorang pun yang tahu siapa saudara. Ya, apalagi kalau saudara sudah di kamar, itu antara Anda dan Tuhan yang tahu. Nah, saat hukum tidak lagi dapat membela dan kebenaran tidak lagi menjadi sebuah kebenaran, ya, kita melihat bahwa Yusuf tetap menjaga integritasnya. Mari kita baca Kejadian 39 ayat 21 dan 22. Kejadian 31
ayat 21 dan 22. Oke, Kejadian 31. Kejadian 39 maksud saya ayat 21 sampai 22. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Nah, jadi waktu kebenaran tidak dapat lagi membela Yusuf dan dia harus masuk penjara, integritasnya membuat dia naik, dia jadi kepala penjara. Ya, dia bisa mengurusi para tahanan. Jadi tangan kanan kepala penjara maksud saya. Jadi kepala penjara itu santai orangnya, tidak lagi banyak kerja karena Yusuf ada di situ. Kenapa Yusuf bisa mempengaruhi kepala penjara dan bisa mempengaruhi banyak tahanan? Integritas, saudara. Integritas itu tidak harus orang sekolah tinggi. Baru kita ke integritas baru level 40, no, berarti mesti S2, S3 ini. No, saudara. Integritas anak TK, walaupun saudara tidak punya sekolah yang mumpuni, tapi kalau saudara punya integritas, saudara dipakai. Sekarang ya, orang yang kadang-kadang tamat SMA itu punya duit lebih banyak dari orang yang sarjana. Kenapa? Karena lebih jujur. Tolong jaga rumah bapak, siapa? Tolong jaga kantor saya, siap. Saya bayar kamu 1 bulan 5 juta. Yang sarjana tenteng-tenteng apa? Masuk sini, keluar 1 bulan, masuk sana 15 hari keluar, masuk sana diterima. Ya sudah. Karena integritas. Integritaslah yang menentukan itu, saudara. Nah, ujian integritas Yusuf yang lain apa? Ya, dia menjalani kehidupan di penjara dengan kesabaran. Dia rela tidak diingat oleh juru minum raja. Jadi satu hari masuk penjara, juru roti, juru minum raja. Mereka punya mimpi. Dan Yusuf mengartikannya. Nah, juru minum ini dikatakan bahwa kamu akan diangkat kembali menjadi juru minum raja, tapi juru roti akan dihukum mati. Dan itu kejadian. Tapi Yusuf sudah ingatkan kepada juru minum, kalau kamu nanti bisa mendapatkan posisimu lagi, ingat aku ya. Siap, Yusuf. Tapi ternyata Kejadian 40 ayat 14 berkata, tetapi ya, ini kata Yusuf, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dan Kejadian 40 ayat 23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melupakan dia, ya, melupakan Yusuf. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa ketika itu terjadi, Yusuf itu tidak marah. Dia tidak berkata kurang ajar ini juru minum ini. Kalau tahu-tahu lalu biar kita tahu dia mimpi apa, kita mau artikan. Kita so tolong dia. Dia telah ada bebaskan kita di sini, ya. Nah, Yusuf memberikan pengampunan. Integritas itu selalu bicara forgive, pengampunan. Dan apa yang terjadi, saudara? Satu hari juru minum itu cerita sama Firaun. Waktu Firaun bermimpi, saya punya teman di penjara, Pak. Raja, saya punya teman, dia bisa mengartikan mimpi. Panggil dia ke sini. Nah, jadi kita harus melihat bahwa Tuhan punya waktu mengangkat kita dalam integritas kita. Mungkin perlu waktu yang panjang. Mungkin orang yang kita harapkan mengangkat kita itu tidak menolong, tapi itu seizin Tuhan. Tapi percayalah, selama kita berjalan dalam integritas, selama masih memegang integritas, Tuhan pasti akan menolong kita, ya. Jadi ada panggilan dalam setiap pekerjaan kita. Yusuf mau jadi orang percaya rumah Potifar, dia tahu itu panggilannya, bukan sekedar pekerjaan. Waktu dia jadi orang kepercayaan di penjara, dia tahu itu panggilannya, bukan sekedar pekerjaan. Waktu saudara jadi mahasiswa, itu panggilan saudara bukan sekedar rutinitas. Waktu saudara kerja sebagai guru, itu panggilan saudara. Waktu saudara jadi ibu rumah tangga, itu panggilan saudara. Waktu saudara kerja di kantor, itu panggilan saudara, bukan sekedar pekerjaan. Itu selalu yang ditanamkan oleh Yusuf. Itu sebabnya dia itu enjoy saja. Mau pekerjaan berat sampai besar, dari kecil sampai besar, dilakoni, saudara.
Dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah dicatat Alkitab tuh Yusuf tuh marah-marah. Coba saudara baca kisahnya. Ada enggak dia pernah marah? Tidak pernah dia marah, saudara. Nah, ada satu kisah yang menarik. Nanti jangan saudara bilang, kok ini ibu ambil kisah bukan orang Kristen. Ya banyak kisah Kristen ya. Tapi saya tertarik dengan seorang tokoh yang bernama Muhammad Kasim Arifin. Sangat populer saudara, kalau saudara bisa browsing internet. Ini kisah haru mahasiswa IPB yang hilang 15 tahun. Nah, dulu pada tahun 1964 mereka tuh diutus dari IPB KKN. Jadi KKN itu hanya 3 bulan sebenarnya ke Halmahera. Teman-temannya selesai KKN sudah pulang. Mau susun skripsi ya supaya jadi sarjana. Sim, kamu nggak pulang? Enggak. Bapak ada di sini. Pulang Jo. Enggak, saya di sini. Saya akan tolong para petani. Nanti Jo itu gampang. Kalau turun so sarjana, turun kirim pupuk bantu orang. Pulang Jo. Nah, ini ada sarjana pertanian Gomer. Mau enggak begini Gomer? Pulang di Nabu 15 tahun baru balik kampus. Pak, saya mau wisuda. Apa ngana? DO. So 15 tahun baru ngana balik. Tapi Kasim itu buat itu. Sampai dia menjadi tamu kehormatan di IPB. Waktu dia datang 15 tahun itu ya, dia itu pergi 1964, 79 baru dia pulang. Baru mau wisuda 79 saudara. Tapi waktu dia masuk, semua orang berdiri bertepuk tangan. Inilah sarjana sejati. Dia mengerti panggilan di tengah-tengah pekerjaannya. Temannya baca doi, saudara Oto semua. Dia pulang dari desa. Dia dapat penghargaan Kalpataru saudara. Habis dia terima, dia taruh di bawah kursi. Dia pulang. Orang datang bilang, Pak, penghargaannya. Saya nggak butuh ini. Saya butuh pengabdian. Masyarakat butuh saya. Dapat beasiswa doktoral. Ya, maksudnya belum doktoral, S2 di Amerika. Dia berkata begini, untuk apa saya ke Amerika? Kalau petani yang saya tolong ada di Halmahera. Itu luar biasa. Si Kasim ini saudara. Itulah panggilan. Kalau saudara menemukan panggilan, saudara pasti orang-orang yang berintegritas. Jadi bukan masalah uang sebenarnya. Ya, dikatakan guru pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau PNS dia sertifikasi bukan saudara. Siapa yang mau bilang tanpa tanda jasa? 1 bulan 8 juta, ya? Itu tanpa tanda jasa. Nah, kalau kayak orang yang Gomer cocok, ya? Apalagi saya, ya, Pak Gomer masih SK Gubernur 1,5, saya 9.000 1 jam. Saudara hitung Jo, ya, itu tanpa tanda jasa cocok. Tapi kalau pegawai negeri, kalau dia soserti, saudara bilang guru tanpa tanda jasa, aduh kasihan itu tahun berapa? Ya, sekarang so lewat di jasa, ya, sangat-sangat dihargai. Nah, saudara, ujian integritas Yusuf juga bisa kita lihat dari pengampunan. Ini yang terakhir. Saudara hebat, tapi susah mengampuni, nol di hadapan Tuhan. Saudara lihat waktu saudara-saudaranya datang, saya percaya di hati Yusuf itu kecewa ada, marah ada, manusiawi ya. Tidak ada Yusuf lihat, aduh kita saudara, so datang dorong puji Tuhan. Alkitab bilang waktu dia lihat saudara-saudaranya, dia suruh keluar orang semua di ruangannya. Coba saudara baca ya. Itu di Kejadian 45. Itu ayat 2 dan 3 dikatakan, keluar kamu dari ruangan saya. Yusuf menangis sekuat-kuatnya sampai suara tangisannya itu terdengar seluruh istana Firaun dan semua orang Mesir. Saudara bayangkan dia sakit hati itu. Saya bertanya di sini, paling cuma orang di depan sana yang paling kuat bisa dengar suara saya. Kenapa itu ibu kerasukan? Gitu kan? Tapi kalau seluruh istana Firaun dan orang Mesir, saya bayangkan luka hati Yusuf itu bagaimana saudara. Ya, kurang dia tidak mau tumbuh-tumbuh tempo kan? Nah gitu. Tapi begitu dia sadar dia harus mengampuni, dia bilang panggil mereka kembali. Begitu ketemu, dia bilang akulah Yusuf. Aduh mati, so betul itu mimpi. Pas sujud memang orang. So orang itu 11 berkas gantung, cepat mau masuk penjara. Turun saudara. Yusuf bilang bangkit. Karena Tuhan aku di sini untuk memelihara sebuah bangsa. Forgiveness, pengampunan. Hasil dari integritas adalah pengampunan. Amin saudara.
Pengampunan akan membuat engkau menemukan dirimu sendiri. Jangan jadi apa? Joker. Joker itu dia tidak mengampuni, makanya dia jadi aneh begitu, saudara. Ya, pertama dia jadi pelawak, orang cuma kakak tahu begitu pada musik aneh. Ya, dia di bis, dia lagi hibur anak kecil, ciluk, dia mama. Bari yang kita PA dengan gargar terus dari tadi. Aduh, kita ini ditolak masyarakat. Dia bisa melihat papa, dia papa marah sama dia. Oh, begitu dan jadi penjahat tuh bagus ini. Nah, akhirnya dia apa? Jadi pembunuh. Karena tidak ada pengampunan. Boleh katakan samping kiri kanan, Anda bukan joker, bukan? Anda bukan joker, coba boleh balik belakang kiri kanan, ada muka joker di sini. Saudara, tolong bilang Anda bukan joker di sini. Jadi integritas adalah sebuah pilihan, saudara. Ya, ada kesamaan antara tindakan dan perkataan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita di hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita masih belajar untuk memiliki integritas. Kami pun hamba-hamba Tuhan sementara berjuang, saudara. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara pernah melalui hidup seperti Yusuf. Pernah dihargai, pernah menjadi orang-orang kesayangan. Tapi tiba-tiba hidup saudara berubah. Tuhan membuat banyak perubahan dalam perjalanan hidup saudara. Apakah hari ini saudara dalam keadaan yang tidak bisa punya integritas? Karena saudara tergoda dengan uang. Saudara tergoda dengan pekerjaan yang lebih baik. Saudara rela meninggalkan apapun untuk mengejar dunia. Bahkan saudara rela untuk membenci seseorang hanya karena saudara tidak diterima. Yusuf, the man of integrity. Seorang pria yang punya integritas. Tidak sedikit air mata, tidak sedikit goresan luka di hati Yusuf, tidak sedikit penderitaan yang dilalui Yusuf. Tapi Alkitab mencatat tidak pernah ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada rasa bersalah. Yang ada adalah pengampunan, kesetiaan kepada majikan, ketaatan yang penuh. Itulah Yusuf. Hari ini saudara dan Tuhan yang tahu bagaimana keadaan. Kita mau datang di hadirat Tuhan hari ini. Berikan hatimu yang berdamai. Syukur atas setiap kasih-Mu.
kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu yang ajaib yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih buat pertolongan demi pertolongan yang boleh kami terima hari ini, Tuhan. Kami percaya di dalam kami menjaga integritas kami, akan ada selalu penyertaan dari Tuhan buat kami. Tuhan tolong agar setiap jemaat mulai dari masih muda sampai dia bertumbuh menjadi dewasa, menjadi orang tua, tetap menjaga integritas, kejujuran ya Tuhan. Itu yang paling utama di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami terbuka di hadapan Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kenalah hati kami, kenalah pikiran-pikiran kami. Jika ada di antara hati kami, di antara kami yang memiliki hati yang tidak berkenan kepada-Mu, tidak jujur ya Tuhan. Hati kami serong dan suka berbuat hal-hal yang tidak patut tanpa dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus akan menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh antara perkataan dan tindakan kami, yang utuh ya Tuhan di dalam integritas kami. Ajar kami ya Tuhan Yesus, ajar kami melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai setiap hari kita dengan menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan. Kemudian takutlah akan Tuhan, sebab kalau kau takut akan Tuhan, maka kau akan menjadi pribadi yang berintegritas, yang memiliki kejujuran. Kalau kita mengatakan awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Banyak orang pintar, banyak orang memiliki banyak pengetahuan, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Sebab itu kepintaran mereka pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak jujur, mereka suka mencuri, korupsi, mengambil apa yang bukan milik mereka. Hari ini saudara mulai belajar jujur. Kejujuran itu datang dari takut akan Tuhan. Kalau kau takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Apapun pergumulanmu, mungkin hari ini engkau sedang mengalami ujian integritas. Engkau sedang diperhadapkan dengan semua keputusan. Apakah kau akan memilih jalan Tuhan atau mengikuti nasihat orang fasik, mengikuti nasihat orang dunia ini? Hari ini saya mengatakan pada saudara, takutlah akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang akan disertai oleh Tuhan. Walaupun hari ini engkau mengalami jalan buntu, hari ini tertutup pintu bagimu, karena pintu yang harus kau lalui adalah pintu yang tidak berintegritas. Hari ini datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu yang lain kepadamu, pintu yang lebih besar bagimu. Takutlah akan Tuhan, hiduplah dengan penuh integritas. Tolaklah semua hal yang tidak jujur, tolak semua hal yang tidak baik. Jangan melakukan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang buruk yang tersembunyi. Orang yang berintegritas adalah tetap melakukan hal yang benar, walaupun tidak ada orang yang melihat saudara. Tetap melakukan hal yang benar, walaupun engkau tidak diawasi oleh siapapun juga. Berintegritas adalah tetap taat, bukan hanya di depan pemimpin saudara, tetapi taat walaupun pemimpinmu tidak melihatmu, walaupun pemimpin di kantormu, di perusahaanmu tidak melihatmu, tetap taat dan setia. Orang yang berintegritas akan tetap rajin bekerja, melakukan tugas-tugasnya, walaupun tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada yang mengawasi. Karena orang yang berintegritas tahu apapun yang ia lakukan, baik di hadapan orang maupun tidak dilihat orang, itu dilihat oleh Tuhan. Orang yang berintegritas memahami Tuhan melihat semua perbuatannya, Tuhan memuji hati, Tuhan juga memuji setiap pekerjaan kita. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Kedua orang yang berintegritas, dia akan terus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik,
fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan, supaya kau tahu jalan mana yang harus kau pilih dan tempuh. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur. Biarlah Tuhan mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya sesuatu pasti terjadi atas bangsa kami. Perubahan pasti terjadi. Terutama Kau sertai para pejabat tinggi negara ini, para pejabat di setiap provinsi dan kabupaten kota dalam nama Yesus. Bahkan sampai ke kelurahan, desa, RT, RW. Tuhan, terutama mereka yang adalah anak-anak Tuhan, tolong mereka supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan sebagai orang-orang berintegritas dalam nama Yesus. Dan kami percaya Indonesia akan pulih karena ada banyak anak Tuhan yang berjalan takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Berkati gereja Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan, Kau ampuni kami jika banyak di antara kami atau ada beberapa di antara kami hamba-hamba Tuhan yang tidak takut akan Tuhan, yang hidup tidak punya integritas, tidak jujur dalam hidup mereka, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, kuduskan kami, bahwa kami itu semakin bertumbuh dalam integritas, takut akan Tuhan setiap hari. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati umat-umat di gereja ini dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dan berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong dimanapun mereka berada hari ini. Jamah sembuhkan Budidan, sembuhkan Pak Levi, Ika, Pak yang dalam nama Yesus. Sembuhkan namanya Dewi, sembuhkan namanya Suli, kawan Sito, sembuhkan juga namanya Andrew dalam nama Yesus. Dan siapapun yang sakit dan tidak bisa disembuhkan hari ini, jangan pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Mereka yang ada di luar rumah sakit, yang terpapar COVID-19, kami berdoa, tangan Tuhan terulur dan jalan mereka, pulihkan. Jaga lindungi setiap kami dari yang jahat.
Berkati Tuhan Pak Yogi Santosa dan keluarga. Tuhan kuatkan, sehatkan selalu ya Tuhan. Terpuji nama untuk selama-lamanya. Seluruh kegiatan hari ini kami serahkan pada Tuhan. Berkat anugerah menyertai kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan saudara. Kita pulang berbagi kita masing-masing. Terima dan tolong berkat Tuhan bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari pulang bawa berkat yang melimpah dari Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua ini berkati kalian bersama saya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Dan kalau ada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita, saya boleh minta lambaikan tangan. Oh iya. Ya, nanti sebentar kita saling menyapa satu sama lain. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama dengan kami. Dan untuk persembahan, Bapak Ibu bisa meletakkannya di depan pintu gereja dan kotak persembahan. Silakan memilih tempat, ada tulisan di situ, saudara bisa mengisinya di kotak-kotak itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar tidak ada sekolah minggu, kita masih online sekolah minggu. Kita terus berdoa semoga minggu-minggu yang akan datang sekolah minggu bisa jalan lagi. Kemudian ada juga panitia Natal sedang menjalankan basar. Tadi malam sudah bekerja sampai tengah malam, masak-masak. Tadi subuh juga ada yang sudah masak nasi, puji Tuhan, dan akan di packing, dan panitia bisa saling membantu. Basar yang sudah terjual bisa tolong diantar. Kemudian kadar lebihnya bisa mungkin dijual kepada orang-orang yang masih ingin membeli basar untuk perayaan Natal kita. Dan sepanjang minggu ini ada kegiatan-kegiatan. Pertama, saudaraku, ada discipleship group, kelompok kecil. Itu nanti saudara bisa melihat di grup gereja jadwalnya siapa saja, di mana saja. Kemudian hari Jumat ada doa, persekutuan doa jam 7 malam di tempat ini. Itu juga merupakan doa puasa ya. Pada hari Jumat saudara bisa mengambil waktu untuk berpuasa. Hari Sabtu ada menara doa kota di Rumah Sakit Nasrani Pura bersama dengan tim doa. Saudara bisa bergabung bersama-sama untuk berdoa di sana. Minggu kita ketemu kembali, minggu pertama bulan Agustus bulan depan ada perjamuan kudus ya. Jadi kita ketemu pagi jam 7 pagi, kemudian sore ada ibadah jam 6 sore. Sebentar malam juga ada ibadah jam 6 sore dan disiarkan secara online. Saudara-saudara juga yang datang bisa ikut bersama-sama dengan kita. Terima kasih, tetap jaga kesehatan saudara. Mana-mana tetap pakai masker saudara. Karena bukan selain virus yang akan menyerang kita, tetapi polisi juga akan menangkap kita kalau kita tidak pakai masker. Jadi sebaiknya saudaraku memakai masker. Ya sesuai kebutuhan di rumah mungkin bisa dilepas karena saudara sudah berinteraksi dengan keluarga. Terima kasih, jaga kesehatan saudara, tetap berdoa, jangan takut, jangan khawatir. Ketakutan tidak akan menambahkan apa-apa dalam jalan hidup kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali. Shalom. Bapak Ibu. Ih, kesasar lu ini. Tahu. Selesai kan? Belum. Selesai sudah. Astaga. Suara.